Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Dalam kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu menjelaskan tentang Chapter 12 Implementing Azure Governance yang berkonsep yang pertama Implementing Taxonomy Tax dan Implementing Azure Policy. Untuk pembahasan pertama saya serahkan kepada rekan kelompok saya yaitu Ogi Apriansah. Pada Ogi saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementing taxonomy tax. Next. Apa itu taxonomy tax? Taksonomi adalah ilmu yang mempelajari identifikasi dan klarifikasi suatu objek. Taksonomi merupakan salah satu bidang ilmu yang telah dipelajari sejak lama oleh manusia. Pada Azure, taksonomi adalah bagian yang sangat penting untuk mengatur sumber daya Azure menjadi taksonomi teks, juga menjelaskan beberapa objek seperti tag content, deskripsi gambar, penetrasi wajah, dan sebagainya. Anda menerapkan teks ke sumber daya Azure, grup sumber daya, dan langganan untuk mengatur secara logis ke dalam taksonomi. Setiap teks terdiri dari nama dan pasangan nilai. Misalnya, Anda dapat menerapkan nama lingkungan dan nilai produksi ke semua sumber daya dalam produksi. Next. Penerapan dasar taksonomi pada Azure. Grup sumber daya adalah unit penerapan dasar Azure. Idenya adalah bahwa Anda tempatkan semua sumber daya yang berbagi siklus hidup dalam kelompok sumber daya yang sama untuk menyederhanakan. Menggunakan taksonomi tax di Azure adalah pasangan kunci atau nilai sederhana. Selama pengguna memiliki akses tulis ke sumber daya, dia dapat menambah tag yang ada ke sumber daya itu atau membuat tag baru. Untuk penjelasan selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya Arif Wijanarko. Terima kasih Mas Ogi. Berikut adalah beberapa fakta tentang tag taksonomi yang perlu diingat, antara lain, each resource group or resource can have a maximum of 15 tags. Nama tag dibatasi dengan 512 karakter. Nilai tag terbatas pada 256 karakter. Tag yang diterapkan ke grup sumber daya tidak mengalir melalui perwarisan kecakupan manajemen yang lebih rendah. Tidak semua tag dukungan sumber daya Azure. Anda tidak dapat menerapkan tag ke manajemen grup atau langganan, misalnya hanya untuk grup sumber daya dan sebagian besar jenis sumber daya. Nama tag tidak boleh menyertakan karakter cadangan berikut, seperti yang ada di slide. Bisa dilanjutkan Mas Abil. Applying tags to resource group, atau menerapkan tag ke grup sumber daya. Salah satu percakapan tata kelola terpenting yang perlu dilakukan adalah tentang standar penamaan dan penandaan sumber daya Azure, mana yang paling masuk akal. Anda dapat merujuk ke sumber daya online Microsoft berikut untuk panduan tentang sumber daya dan praktik terbaik penamaan tag. Contohnya seperti ini. Ready, Recommend Naming and Tagging Convention. Untuk linknya sesuai yang ada di slide. Research Naming and Tagging Decision Guide. Untuk linknya sesuai yang ada di tab. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Dodi Afrianto. Terima kasih Mas Arif. Di sini saya bagian implementasi Azure Police. Apa itu Azure Police? Azure Police adalah layanan di Azure yang Anda gunakan membuat, menetapkan, dan mengelola kebijakan di lingkungan Azure. Azure Police membantu memperlakukan standar organisasi dan menilai kepatuhan dalam skala besar. Melalui dashboard kepatuhannya, ia menyediakan tampilan agregat untuk mengevaluasi keadaan lingkungan secara menyeluruh, dengan kemampuan untuk menelusuri granularitas secara menyeluruh, dengan kemampuan untuk
Lalu sumber kebijakan dengan mendetail. Ini juga membantu untuk membawa sumber daya Anda ke kepatuhan melalui remediasi massal untuk sumber daya yang sudah ada dan remediasi otomatis untuk sumber daya baru. Penggunaan umum Azure Police meliputi menerapkan tata kelola untuk konsekuensi sumber daya, kepatuhan terhadap peraturan, keamanan, biaya, dan manajemen. Definisi kebijakan untuk akses pengguna umum ini sudah tersedia sebagai bawaan di lingkungan Azure Anda untuk membantu Halo. nih Mas. Ya. Aturan dan sumber daya yang ada pada Azure Police. Azure Police memastikan bahwa status sumber daya mematuhi aturan bisnis Anda tanpa khawatir siapa yang melakukan perubahan atau siapa yang memiliki izin untuk melakukan perubahan. Berapa sumber daya Azure Police seperti definisi kebijakan, definisi inisiatif, dan tugas dapat dilihat oleh semua pengguna. Desain ini memungkinkan transparansi kepada semua pengguna dan layanan terkait aturan kebijakan apa yang ditetapkan di lingkungan mereka. Next. Gambaran umum pada Azure Police. Azure Police mengevaluasi sumber daya di Azure dengan membandingkan properti sumber daya yang tersebut dengan aturan bisnis. Aturan bisnis ini yang dijelaskan dalam format JSON dikenal sebagai definisi kebijakan untuk menyederhanakan manajemen. Beberapa aturan bisnis dapat dikelompokkan bersama untuk membentuk inisiatif kebijakan, kadang-kadang disebut sebagai policy set. Setelah aturan bisnis Anda terbentuk definisi atau inisiatif, kebijakan diterapkan cakupan sumber daya yang daya apapun untuk didukung Azure, seperti grup manajemen langganan, grup sumber daya, atau sumber daya individu. Penugasan berlaku untuk semua sumber daya dalam cakupan resource manager dari penugasan tersebut. Subcakupan yang dapat dikecualikan jika diperlukan untuk menginformasikan selengkapnya. Lihat cakupan dalam Azure Police. Azure Police menggunakan format JSON untuk membentuk logika yang digunakan oleh evaluasi untuk menentukan apakah sumber daya sesuai atau tidak. Definisi termasuk pendata dan aturan kebijakan. Aturan yang didefinisikan dapat menggunakan fungsi parameter, operator, logika, kondisi, dan alias properti untuk mencocokkan skenario yang sama dengan yang Anda inginkan. Aturan kebijakan menentukan sumber daya mana dalam cakupan penugasan yang dievaluasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Abdullah. Baik, terima kasih Mas Dimas. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Mas Dimas tadi, yaitu implementing kebijakan pada Azure Police. Kebijakan Azure adalah dokumen JavaScript Object Notation atau biasa disebut dengan JSON. Sederhana yang dapat melindungi seluruh grup manajemen atau langganan Anda dari tindakan penerapan yang melanggar kebijakan perusahaan Anda. Kebijakan membatasi apa yang dapat dilakukan oleh pengguna yang berwenang dalam lingkup penyebaran mereka. Anda dapat menerapkan kebijakan yang mencegah pengguna dari penyebaran mesin virtual atau biasa disebut dengan VM, virtual machine, di luar wilayah Azure yang diinginkan. Misalnya, ada kebijakan perbedaan mendasar antara peran kontrol akses berbasis peran RBAC dan kebijakan. Peran RBAC memungkinkan pengguna Azure untuk melakukan tindakan tertentu pada sumber daya Azure Anda, seperti penetapan virtual machine. Berikut adalah beberapa contoh definisi kebijakan bawaan. Pertama, allowed location.
atau batas lokasi yang dapat ditentukan oleh organisasi Anda untuk menyebarkan sumber daya. Yang kedua, this encryption should be applied on VMS, atau terapkan enkripsi seluruh disk ke sistem operasi Azure VM dan disk data Anda. Yang ketiga, add a tag to resource. Tambahkan tag dan nilai yang ditentukan saat sumber daya apapun hilang. Tag ini dibuat atau diperbarui. Yang keempat, allowed virtual machine SKUS, atau batasan ukuran VM mana yang dapat digunakan pengguna. Selanjutnya, ada implementasi demo yang akan dijelaskan oleh Yogi dan Syahrul. Untuk implementasi pertama, ada implementasi taksonomi tax. Saya persilahkan kepada Yogi. Saya persilahkan. Baik. Sebentar. Ya baik, terima kasih. Jadi di sini saya akan mendemokan tentang implementasi taksonomi tax. Oke, untuk langkahnya kita buat sumber daya. Nah, untuk kemudian kita buat di sini kan detail proyeknya. Di sini kita menggunakan langganan Azure for Student karena kita masih mahasiswa ya. Dan di sini grup sumber dayanya itu kita kasih nama kelompok 5. Oke, untuk wilayahnya itu kita menggunakan South Asia. Kenapa? Karena ini paling banyak jangkauannya. Oke, kemudian untuk bagian taksnya itu sebenarnya kita bisa membuatnya nanti atau sekarang. Untuk itu kita membuat sebagai contohnya itu kita akan membuatnya sekarang dengan nama testing. Untuk value-nya itu bebas kita mau menggunakan apa. Nah, di sini saya menggunakan 2012. Oke, untuk selanjutnya tinjau dan buat. Nah, di sini kan sudah ada tampilan yang sudah kita buat tadi. Contohnya langganan, grup sumber daya, wilayah, dan bagian teks. Kemudian untuk bagian taksnya itu kita bisa melihatnya apakah sudah. Di sini bagian taksnya itu testing 2012. Oke, untuk melihat di sini kita bisa membuat 3 bagian dari taksonomi taksnya itu. Pertama, kita kasih nama 19 TK01. Untuk value-nya kita bisa kasih nama 2019. Untuk keduanya kita testing aja. Testing 01. Kemudian value-nya 2022. Ketiga itu kita kasih nama kelas ya. Kita kasih kelas saja. Untuk value-nya kita kasih nama lesson. Nah, kemudian kalau udah kita terapkan. Untuk melihat apakah sudah dibuat atau belum, kita bisa mengklik tax.
searching, terus kemudian tags. Nah, di sini kan sudah dibuat 3. Yang satunya itu yang tadi, yang pertama, untuk contohnya. Nah, untuk melihat detailnya, kita bisa mengkliknya. Contohnya 19301. Nah, di sini kan sudah ada nama, type, grup sumber daya, sama lokasi. Kita juga bisa, selain itu kita juga bisa menghapusnya dengan cara klik searching, kemudian pilih salah satu yang mau kita hapus. Contohnya kelas, kita mau hapus kelas. Oke, kita klik hapus di bagian kanan. Nah, kemudian kita terapkan. Nah, untuk melihat apakah sudah dihapus atau belum, kita bisa melihat lagi tags, bagian tagsnya. Klik tags. Nah, di sini kan sudah dihapus tuh. Yang bagian tags, nama tagsnya itu kelas ya. Kelas. Nah, berarti nggak ada tadi. Oke, mungkin itu saja dari saya. Sekian. Untuk demo selanjutnya tentang implementasi Azure Police akan dilanjutkan oleh teman saya, Sarul Ramadan. Silahkan, Sarul. Baik, terima kasih Mas Yogi. Di sini saya melanjutkan demo tentang implementasi Azure Policy. Kita klik sumber daya yang sudah dibuat, yaitu kelompok 5. Kita klik kebijakan. Lalu kita klik definisi. Dan kita klik definisi kebijakan untuk membuat definisi kebijakan. Di sini lokasi definisi kita klik, kita Azure of Student. Kita klik Azure of Student. Dan untuk namanya kita tuliskan kelompok 5. Kelompok 5 part 2, dan definisinya di sini kita dapat memasukkannya dan kita juga tidak perlu untuk memasukkannya. Untuk formalitas kita masukkan saja definisinya kelompok 5 part 2. Oke, kita klik buat baru. Dan di sini untuk JSON-nya kita menggunakan yang sudah disediakan JSON, yaitu satu-satunya kondisi kebijakan yang dibutuhkan secara tegas dan yang merujuk pada nilai parameter list of allowed location. Oke, setelah itu kita klik simpan. Nah, di sini muncul notifikasi berhasil membuat kebijakan dan kita klik tetapkan. Nah, untuk dasarnya di sini kita memasukkan nama kelompok 5. Part 2. Oke. Selanjutnya kita klik parameter. Di sini kita memilih Southeast Asia. Oke, langsung saja ke tinjau buat dan klik buat. Oke, di sini telah muncul
notifikasi pembuatan penetapan kebijakan. Oke. Untuk mengetahui kebijakan polisi yang sudah ditetapkan atau tidak, kita klik penetapan. Dan kita klik sumber daya yang telah kita buat tadi, kelompok 5 part 2. Oke, di sini telah berhasil dan telah selesai. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Syahrul. Sedikit kuatus dari saya ya. Jadi kenapa kebijakan ini yang kita buat barusan ini tidak tertera pada definisi? Nih, tidak ada pada definisi. Kenapa yang lain ada? Coba kita copy. Ini dikarenakan untuk menetapkannya pada definisi itu butuh waktu sekitar 30 menit. Jadi dia akan tertera di sini itu sekitar 20 menit. Oke. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah hilap. Saya tutup presentasi ini. Selamat siang semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.